Nama saya Helen Safaringga. Di sini saya akan menjelaskan dualisme gelombang partikel, yaitu ada hipotesis de Broglie, eksperimen Davison-Germer, dan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Untuk yang pertama, hipotesis de Broglie. Hipotesis de Broglie menjelaskan bahwa partikel khusus seperti elektron yang dipercepat dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan memiliki momentum karena kecepatannya, serta dengan adanya momentum tersebut, elektron memiliki panjang gelombang. Adanya panjang gelombang inilah yang menyebabkan partikel yang bergerak cepat bersifat seperti gelombang. Diilhami oleh sifat dualisme radiasi, de Broglie pada tahun 1924 mengusulkan hipotesisnya bahwa partikel yang bergerak juga memperlihatkan sifatnya sebagai gelombang. Rumusan panjang gelombang partikel berdasarkan hipotesis de Broglie identik dengan persamaan berikut, yakni lambda sama dengan H per P atau lambda sama dengan H per mv, dengan H ialah konstanta Planck, P adalah momentum relativistik, M dan V berturut-turut menyatakan bahwa massa dan kecepatan partikel. Hipotesis de Broglie tersebut kemudian dapat dibuktikan oleh Davison dan Germer pada tahun 1927 dengan difraksi elektron. Yang kedua ada eksperimen Davison dan Germer. Pada tahun 1927, Davison dan Germer mendemonstrasikan secara langsung sifat gelombang dari elektron dengan menunjukkan bahwa elektron energi rendah didifraksikan oleh kristal tunggal nikel. Pada eksperimennya, Davison dan Germer menembakkan berkas elektron yang telah dipercepat dengan tegangan V pada kristal nikel. Hasilnya, elektron-elektron yang dihamburkan memperlihatkan adanya pola hamburan yang bergantung pada sudut hamburan. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Ini merupakan simulasi dari eksperimen Davison dan Germer. Bisa kita lihat bahwa terdapat pola-pola hamburan dari elektron tersebut. Pola hamburan pada percobaan tersebut menunjukkan adanya puncak intensitas yang menunjukkan bahwa berkas elektron mengalami difraksi ketika bertumbukan dengan permukaan nikel. Davison dan Germer menggunakan cara-cara perhitungan yang digunakan dalam difraksi sinar X, yaitu rumus D sin theta sama dengan N lambda, di mana nilai N sama dengan 1, untuk menentukan panjang gelombang elektron-elektron dalam percobaan tersebut. Nah, didapat hasilnya bahwa besarnya panjang gelombang yang diperoleh dengan menganalisis hasil eksperimen ternyata sama dengan nilai yang diperoleh dengan menggunakan postulat de Broglie. Itu membuktikan bahwa hipotesis de Broglie itu terbukti benar adanya. Yang ketiga ada prinsip ketidakpastian Heisenberg. Suatu gelombang paket yang terlokalisasi di suatu daerah delta X mengandung rentang dari bilangan gelombang delta K, di mana delta X dikali delta K lebih besar sama dengan setengah. Karena Px sama dengan Hk, hal ini membawa implikasi bahwa terdapat suatu prinsip ketidakpastian untuk posisi dan momentum. Delta Px dikali delta X lebih besar sama dengan H per 2. Dengan cara serupa dapat ditunjukkan relasi ketidakpastian energi waktu yang dinyatakan sebagai berikut, yaitu delta E dikali delta T lebih besar sama dengan H per 2. Pemikiran tersebut dikemukakan oleh W. Heisenberg pada tahun 1927 dan dikenal dengan nama prinsip ketidakpastian Heisenberg. Pada papernya yang terkenal, Heisenberg menyatakan bahwa tidak mungkin menentukan posisi dan momentum suatu partikel secara simultan dengan ketelitian tak hingga. Dengan kata lain, jika pengukuran posisi dibuat dengan ketelitian delta X dan secara simultan mengukur momentum yang searah sumbu X dengan ketelitian delta P, maka perkalian kedua ketidakpastian tersebut tidak pernah lebih dari H per 4V, atau delta X dikali delta P lebih besar sama dengan H per 2. Arti mendasar dari prinsip ketidakpastian tersebut ialah
Bila kita dengan suatu cara dapat mengupayakan untuk mengetahui posisi partikel secara tepat atau ketidakpastian posisinya nol, maka ketidakpastian momentum dari partikel itu menjadi sangat besar sekali, yang artinya kita sama sekali tidak dapat mengetahui berapa momentum dari partikel tersebut dan sebaliknya. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai dualisme gelombang partikel. Saya ucapkan terima kasih.